Tim kepolisian Polrestabes Medan memburu para remaja yang hendak tawuran di kawasan padat pemukiman di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polrestabes Medan yang cepat tiba di lokasi langsung meringkus 3 remaja. Saat berhasil ditangkap, 2 dari 3 remaja yang diringkus ternyata masih berstatus anak di bawah umur karena usianya masih di bawah 17 tahun. Dari tangan 3 remaja yang diringkus, tim sus anti begal dan geng motor menyita sebilah pedang dan 2 botol minuman yang hendak digunakan para pelaku sebagai bom molotov. Pihak kepolisian masih memburu beberapa remaja lainnya yang turut terlibat dalam geng motor ini. Hasil pemeriksaan polisi, kelompok geng motor yang hendak melakukan tawuran saling mengenal dan kerap berkomunikasi melalui media sosial setiap kali akan melakukan tawuran. Yang berkat informasi masyarakat, tim kita segera keluar ke lokasi dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Yang kebetulan 2 masih di bawah umur, 1 yang dewasa inisial AJS. Mungkin berdasarkan hasil penanganan dari Satreskrim, ya sekarang mereka menggunakan media sosial, ya dengan menggunakan WA Group, ya seperti tadi kita dengar, ya mendapat chatting-chattingan dan itulah mereka berkumpul. Kuat dugaan kelompok geng motor ini hanya ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan aksi tawuran. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Aksi kejar-kejaran antara gangster dan polisi di Medan, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terkait kasus dugaan pencabulan 19 siswi di salah satu SMKN di Jakarta. Saya Baby Kristami, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pada malam hari ini. Seorang polisi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengevakuasi korban tewas kecelakaan yang ternyata ayah kandungnya sendiri. Kisah pilu polisi Bribda Fajri tersebut viral di media sosial. Tangis pilu Bribda Fajri pecah saat mengetahui bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang tengah ia periksa adalah ayah kandungnya sendiri. Kamis 3 Oktober lalu, Bribda Fajri yang tengah bertugas di unit Laka Lantas Polres Lubuk Linggau mendapatkan laporan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso. Seorang pengendara motor terlintas truk dan tewas di lokasi kejadian. Mendapat laporan, Bribda Fajri bersama rekannya pun menuju ke tempat kejadian perkara. Namun alangkah terkejutnya, ketika Bribda Fajri memeriksa KTP dan mendapati kenyataan bahwa korban merupakan ayah kandungnya sendiri bernama Talimin. Dan mendengar atau mendapatkan kabar adanya kejadian laka lantas, yang bersangkutan langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP seperti biasa secara prosedural. Di awal kejadian, belum mengetahui bahwa korban tersebut orang tua yang bersangkutan. Setelah dicek olah TKP, baru ketahuan bahwa yang bersangkutan atau korban merupakan orang tua dari Bribda Fajri. Kecelakaan bermula saat korban tengah mengendarai motornya. Dari arah yang sama melaju sebuah truk tangki yang hendak mendahului truk lain. Truk tangki yang mengambil sisi kiri tak mengetahui keberadaan korban, sehingga truk pun menyenggol motor korban dan melindasnya. Korban sudah dimakamkan keluarga di Desa Marga Tungga, Kabupaten Musirawas. Sementara sopir truk tengah menjalani pemeriksaan di Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri nekat membakar pengajar pondok pesantren saat sedang tertidur. Korban pun menjalani perawatan di Rumah Sakit ADM Malik Medan akibat luka bakar yang dialami.
Peristiwa pembakaran terjadi di Ponpes Anur, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai Langkat, Sumatera Utara. Korban dibakar saat tengah berada di salah satu kamar di dalam masjid pondok pesantren. Pelaku FAZ 17 tahun membakar korban Adab Auli Rizki 19 tahun saat tengah tertidur dengan cara membakar kasur dengan bensin yang kemudian dimasukkan ke kamar korban hingga korban turut tersulut api. Usai kejadian, FAZ yang sebelumnya sempat berkelit akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat melakukan perbuatannya karena dendam kerap dibuli oleh korban yang merupakan pengurus pengajar pondok pesantren. FAZ ini memang kebetulan sedang piket jaga malam. Melihat korban yang lengah, kemudian mengambil ambal buah karpet untuk tidur, kemudian menyiramnya dengan pertalite, memasukkannya ke dalam kamar di mana korban sedang tidur, kemudian menyulutnya dengan api. FAZ ini memang sakit hati kepada korban karena menurut pengakuannya si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini sering dibully oleh korban. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena luka bakar sekitar 80%. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Seorang pendaki wanita yang dinyatakan hilang di Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan selamat. Korban ditemukan setelah hilang selama 2 hari. Tangis haru keluarga pecah usai tim SAR gabungan dibantu Polri, TNI, dan warga Dukuh Bambangan, Desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah berhasil mengevakuasi Naomi Daviola, pendaki asal kota Semarang yang sempat dinyatakan hilang selama 2 hari di Gunung Slamet. Sebelumnya, Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki berangkat pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Sesuai rencana, seluruh pendaki kembali lagi ke basecamp Bambangan hari Minggu malam 6 Oktober 2024. Namun Naomi dinyatakan hilang dan dilaporkan ke pihak basecamp Bambangan pada Senin siang dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Selasa siang. Berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung, tapi bisa pulang dengan selamat. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa bisa ditemukan oleh tim. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga untuk penanganan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki dugaan pencabulan 19 siswi SMKN di Jakarta. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews Prime. Pemirsa, buntut kasus dugaan pencabulan Panti Asuhan Darussalam AN Nur di Kunciran Indah, Tangerang, Banten disegel polisi. Seluruh anak-anak panti telah diamankan di Rumah Perlindungan Sosial untuk mendapatkan penanganan psikologis. Usai pemilik yayasan ditahan di Polres Metro Tangerang Kota, Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Tangerang, Banten disegel oleh polisi. Penyegelan dilakukan kepolisian sejak hari Jumat lalu. Selain itu, rumah tinggal pengurus Panti Asuhan yang berada tak jauh dari gedung utama turut disegel polisi. Warga sekitar tak menyangka pemilik yayasan yakni Sudirman ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak-anak panti asuhan. Sudirman selama ini dikenal sebagai sosok agamis dan mudah bergaul dengan masyarakat. Iya, tinggal anak-anak asuhan. Oh ya, dia 3 saudara. Untuk sehari-harian biasa. Di agama lah aktifnya gitu. Semuanya tinggal di sini berarti ya? Tinggal di sini ya. Selain Sudirman, polisi menetapkan Yusuf Bahtiar, pengasuh panti asuhan, sebagai tersangka. Sementara pelaku lainnya bernama Yandi Supriyadi masih dalam pengejaran.
Saat ini kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak-anak panti asuhan Darussalam An-Nur masih ditangani Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dugaan pencabulan guru terhadap belasan siswa SMK Negeri di Jakarta saat ini tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan agar pelaku diberi sanksi tegas. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini kasusnya masih di tahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada Selasa kemarin. Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Heru, soal tindak lanjut ke guru yang melakukan pelecehan seksual di Jakarta Utara gimana? Guru yang melakukan pelecehan seksual di SMK mana? Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas, nanti mekanisme administrasi melalui inspektorat. Ya. Akan diberhentikan, Pak? Udah pasti prosesnya. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 19 siswi yang diduga menjadi korban pencabulan oknum guru melapor ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Usai melapor, 19 orang siswi langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Sebanyak 19 siswi SMK di Jakarta melapor ke Polres Metro Jakarta Utara usai dilecehkan oleh seorang oknum guru. Dari pengakuan para siswi, mereka dilecehkan di ruang kelas saat pelajaran kesenian di salah satu ruang lantai 2 sekolah. Usai melapor ke polisi, mereka langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses, dan korban juga sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK. Kita bersama gurunya, kita ajak kemari bersama gurunya. Maksudnya untuk yang terlapornya masih kita dalam proses, dalam penyidikan. Sementara itu pihak sekolah menyebut oknum guru yang diduga melecehkan siswa merupakan guru yang mengajar seni budaya dan merupakan guru non-PNS. Saat ini pelaku sudah dibebas tugaskan. Sebelumnya peristiwa pelecehan siswi SMK negeri di Jakarta Utara ini sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Hari ini Jessica Kumala Wongso, mantan terpidana kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin, mengajukan peninjauan kembali meski sudah dinyatakan bebas bersyarat. Jessica datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Otto Hasibuan menyebutkan pengajuan PK ini atas keinginan Jessica yang mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya Wayan Mirna. Otto menambahkan pihaknya membawa sejumlah bukti baru untuk pengajuan PK tersebut. Lebih lanjut, Otto berharap MA dapat menyatakan Jessica tidak bersalah terhadap kasus kopi sianida tersebut. Jadi hari ini kita datang dan Jessica juga hadir di sini, dan terus terang aja memang ini tidak mudah bagi kami karena bagaimanapun dia kan sudah dibebaskan dengan cara BB.
Diskusi kami panjang, apakah perlu mengajukan PK atau tidak. Berhari-hari, walaupun duduk ulama kami siapkan, tapi berhari-hari terus pembicaraan ini terus berlangsung. Tetapi Jessica tetap mengatakan saya tidak melakukan perbuatan itu, sehingga sekecil apapun kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada saya harus melakukan upaya hukum terhadap itu, dia bilang. Nah, kebetulan kita kan menemukan bukti-bukti baru. Ya, ada novum. Ya, ada novum dan juga ada kekeliruan hakim. Tapi mungkin supaya saya lebih bebas dan lebih tepat menjelaskannya nanti, izinkan kami dulu mendaftarkan dulu PK ini. Setelah itu nanti kami akan jelaskan detail-detail apa yang menjadi dasar permohonan PK ini. Berarti begitu ya. Iya, makasih semuanya udah datang. Makasih, biar saya sama pengacara semuanya daftar dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Selamat ulang tahun ya. Persiapan kamu sendiri seperti apa, Kak? Persiapan, enggak. Saya nggak berbuat apa-apa, semua pengacara yang siapin. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu. Jessica bebas usai menjalani 8 tahun penjara dan harus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016 silam. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai beraudiensi dengan DPR RI, sebanyak 20 perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi gedung Komisi Yudisial yang berada di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan pimpinan Komisi Yudisial terkait tuntutan para hakim Indonesia mengenai kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Perwakilan hakim mengaku selama puluhan tahun tidak pernah mendapat kenaikan gaji dan tunjangan. Sementara dalam audiensi, Komisi Yudisial berjanji akan mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim untuk dihidupkan kembali. Artinya memang ini perjuangan yang pertama supaya rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim itu masuk prolegnas lebih dulu. Kalau sudah masuk nanti baru diperjuangkan. Oleh karena itu nanti Komisi Yudisial akan memperjuangkan kembali supaya rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim itu bisa masuk di prolegnas ya, itu. Hakim-hakim di sejumlah pengadilan negeri di Jawa Timur cuti bersama sebagai aksi solidaritas menuntut kenaikan gaji. Jadwal sidang pun diliburkan kecuali sidang yang sifatnya mendesak. Tak seperti biasanya, ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur sepi. Pasalnya, para hakim memilih cuti bersama secara massal dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini dipicu belum naiknya gaji para hakim sejak 12 tahun. Meski para hakim cuti bersama, masih ada hakim yang tetap menjalankan sidang untuk yang bersifat mendesak.
Hal yang sama terjadi di Pengadilan Negeri Pasuruan, Jawa Timur. Sebagai bentuk solidaritas, para hakim di sini juga cuti bersama dan meniadakan jadwal persidangan selama 1 pekan. Meski meliburkan jadwal persidangan, namun PN Pasuruan tetap memberikan pelayanan mulai dari pengajuan surat keterangan, pendaftaran gugatan, dan pelayanan lainnya. Suasana sepi juga terlihat di Pengadilan Negeri Surabaya. Meski para hakim melakukan aksi cuti bersama, pelayanan masyarakat masih dibuka, termasuk beberapa hakim yang masih menyidangkan sidang terbatas, seperti sidang dengan terdakwa yang memiliki masa tahanan yang hampir habis, sehingga tidak dapat ditunda. Aksi cuti bersama dilakukan hakim dari seluruh wilayah Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia. Aksi ini dipicu gaji dan tunjangan yang menurut mereka tidak sesuai. Dari Jember, Pasuruan, dan Surabaya, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Jaka Samudra, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan susunan kabinet. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah di iNews Prime. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Kita ke informasi 3 nama kader dan orang dekat PDI Perjuangan disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Wacana ini semakin menguat setelah pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati dipastikan terlaksana sebelum pelantikan. Sejumlah nama kader PDI Perjuangan digadang-gadang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Wacana ini semakin berhembus kencang setelah jadwal pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipastikan akan terlaksana sebelum pelantikan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga tak menampik isu ini. Muzani menyebut bahwa Prabowo Subianto sudah memanggil sejumlah nama kandidat calon menteri. Setahu saya ada. Dari PDI Perjuangan? Karena beredar nama 3 nama Pak, ada 3 nama yang jadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwar Anas. Tunggu, insya Allah ada. Pak Prabowo sudah ngomong bahwa nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan beliau juga pakai untuk membantu beliau. Jadi ya nama-nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit untuk dipakai. 3 nama kader dan orang dekat PDI Perjuangan yang dikabarkan masuk kabinet Prabowo Gibran diantaranya adalah Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oli Dodo Kambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan kabinet tersebut. Hal ini disampaikan Gibran Rakabuming Raka usai meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta pada Rabu siang. Gibran menyatakan bahwa penyusunan kabinet pemerintahan selanjutnya sudah hampir selesai dan akan disampaikan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang. Gibran juga memastikan bahwa dirinya ikut andil dalam penyusunan kabinet. Gibran sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. Udah hampir 100%. Nanti ya, tapi biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Oh ya pasti. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan Hutan Kota, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam.
Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober demikian. Meski tidak mengetahui secara detail, Sufmi Dasko tidak menampik bahwa ada pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Menu yang diberikan kali ini per porsinya senilai Rp25.000. Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap box makanan, ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PJ Gubernur, Pak, ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat di angka Rp25.000. Kemarin kita uji cobakan Rp15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permada, iNews melaporkan.